gedungnya Kampus Sejarah? Ya, justru kami sangat khawatir, jadi sebetulnya juga masih terkejut ya, karena kami baru tahu sekitar minggu lalu lah bahwa ternyata sudah ada pembangunan flyover yang sudah terjadi. Sekarang sudah dekat tadi kita lihat ya, dan kita lihat juga bahwa ini pagar seng ini arahnya tuh nanti akan, kalau diluruskan ya, memotong bangunan yang bagian dari keaslian bangunan rumah potong hewan ini gitu. Jadi kami sangat terkejut dan khawatir sebetulnya, karena sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian bahwa bangunan ini akan dilindungi, akan diproteksi, dan tidak akan terkena pembangunan. Itu yang kita belum mendapatkan jaminan ya. Nah, sementara bangunan ini memang sangat penting bagi Kota Bandung, karena dia merupakan fasilitas kota ya, yang dibangun di awal abad 20. Ini selesai dibangun lengkap ya, tahun 35, lengkap dengan pemisahan antara pemotongan babi dan ini ya, yang tidak halal gitu ya, dengan sapi yang halal gitu kira-kira. Dan itu kan menandakan satu modernisasi yang juga mempertimbangkan lokalitas kita. Jadi ini sangat mempunyai nilai signifikansi budaya yang tinggi. Dan Bandung Heritage sudah memperjuangkan paling tidak ya sejak tahun 97 dengan kita memasukkan ke dalam inventarisasi bangunan cagar budaya atau bangunan bersejarah yang harus dilindungi di Kota Bandung, dan kemudian diperkuat juga ya dengan dimasukkannya ke dalam Perda Cagar Budaya yang pertama Kota Bandung tahun 2009, dan kemudian juga diperkuat lagi sekarang tahun 2018 ketika ada revisinya, itu juga dimasukkan ke dalam. Jadi dan ini masukkan golongan A ya, jadi sangat penting sekali, dan kita sebetulnya sangat memperjuangkan ini supaya tidak terkorbankan oleh pembangunan jalan layang. Sebetulnya kan ini juga yang kedua, masalah transparansi. Jadi kita melihat tadi juga kita dengar sebelumnya, kelihatannya pembangunan yang sangat penting ya, strategis ini kok tidak ada transparansi bagi warga Bandung lah paling enggak. Juga termasuk isu strategis mengenai pelestarian yang terancam oleh itu ya. Kalau dalam RT/RW kita dengar tadi di revisinya bahwa pembangunan jalan layang itu rencananya ada di Jalan Garuda ya. Tapi kok ternyata kemudian ada perubahan rencana belok ke sini. Nah, ini kan sebetulnya tidak ada pemberitahuan atau tidak ada sosialisasi ya. Jadi kenapa? Tapi juga kemudian ternyata ini malah mengancam kelestarian dari cagar budaya yang kita perjuangkan sejak lama dan sangat penting bagi Kota Bandung. Kan itu jadi masalah sebetulnya ya. Jadi tidak ada transparansi. Kemudian juga tadi bahwa ternyata kereta cepatnya berhentinya di Padalarang, bukan di Tegaluar, di mana sebetulnya udah ada perencanaan, ada feeder dari Tegaluar ke Kota Bandung tadi disampaikan gitu ya. Sekarang tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi kita berharap sebetulnya dari pelajaran sekarang ini adalah ke depan transparansi dalam kebijakan pembangunan yang apalagi yang sangat penting ya bagi Kota Bandung. Dengan adanya kereta cepat itu sangat penting ya, pengaruh besar bagi Kota Bandung. Itu seharusnya dibuat transparan mungkin dan melibatkan masyarakat untuk ikut menentukan kebijakannya gitu. Bandung kan masyarakatnya banyak yang saya kira cukup mengerti lah ya masalah-masalah perencanaan dan lain-lain, dan juga masyarakat kreatif lah, bisa memberikan solusi-solusi yang alternatif yang baik. Saya kira kalau dibuka sebetulnya bisa jadi ini akan menjadi suatu yang banyak inovasi lah, terobosan bagi pembangunan di Bandung, tapi juga mungkin bisa menjadi contoh dalam skala nasional. Nah, jadi kita belajar dari sini. Sangat disayangkan kenapa sampai sekarang masih terjadi semacam ketentuan informasi mengenai pembangunan gitu. Jadi kan kita bertanya-tanya sebetulnya. Harapannya ya ke depan menjadi lebih transparan, lebih partisipatif untuk kepentingan kita bersama. Kalau nanti langkahnya ini akan digeser ke belakang katanya kan, langkah dari Bandung Heritage. Sebenarnya kita akan memperjuangkan supaya bangunan ini tidak digeser. Dan nanti kayak kalau misalnya memang DPRD atau dari Pemkot juga memfasilitasi untuk kita bisa diskusi sama-sama gitu ya. Kita akan memperjuangkan dan juga memastikan ya kepada masyarakat bahwa kita memperjuangkan ini supaya tidak diubah sama sekali. Ya kami pikir sebetulnya masih bisa lah dari desain jalan layangnya ataupun dari jalan yang di sampingnya ini ya, kita kasih solusi alternatif untuk menghindarkan pembongkaran bangunan yang sebetulnya menurut kita harusnya bisa dihindarkan dari sebelumnya gitu.
Jadi untuk sejauh ini solusinya ya untuk jalan layangnya sepertinya bisa dihindarkan seperti itu ya. Menurut kami harus bisa, karena tapi juga permasalahan tadi kita tidak dapat informasinya persisnya seperti apa. Dari Pak David juga yang sebagai TACB ya, TPACB juga tidak mendapatkan informasi yang jelas. Ya apalagi kami yang sebagai masyarakat gitu. Tapi kami ya menuntut ya sebetulnya harus bisa dicarikan solusi alternatifnya gitu. Apabila kemungkinan yang buruk itu terjadi, akan berdampak buruk bagi cagar budaya di Kota Bandung. Ya bisa jadi presiden yang buruk ya. Maksudnya kalau golongan A aja bisa diotak-atik semudah itu gitu, nanti apalagi yang golongan yang lain gitu. Apalagi yang misalnya rumah-rumah tinggal yang ada di sekitar Gunung Sate dan lain itu kan golongannya kebanyakan golongan C. Itu akan jadi presiden buruk kalau misalnya golongan A aja udah bisa diubah dengan mudah. Akibat perencanaannya kalau menurut saya kurang bertanggung jawab ya, maksudnya tadi perubahan-perubahan yang kita nggak tahu dan perubahan-perubahan yang atau pembangunan yang mendadak, tapi ini solusi ini belum diselesaikan. Kita bisa lihat sendiri nih, pagar sengnya udah dipasang sampai sana tapi di sini disisahkan, berarti kan sebetulnya masih ada yang nggak jelas tapi pembangunan jalan terus. Ini katanya izinnya dari pusat belum keluar. Izinnya harus dari kota juga setahu saya, karena ini kan terkait pembangunan di kota, jadi izinnya dari pemerintah kota. Masalahnya mungkin Bandung kita juga bingung sih sebetulnya pemimpinnya sekarang siapa ya. Nah kalau dari Bandung Heritage setiap tahun tercatat sih ada berapa yang hilang? Kita memang belum melakukan survei satu persatu ya, tapi kalau kita dari pengamatan itu kelihatannya cukup banyak. Dan yang juga mengkhawatirkan adalah banyaknya pembangunan yang kita lihat sekarang ya, baik yang di kawasan cagar budaya terkait bangunan cagar budaya ataupun yang bukan. Cirinya dengan pagar seng seperti ini ya, tapi yang tidak ada pelang IMB-nya. Itu juga mengkhawatirkan kok bisa gitu, itu dibiarkan. Yang ini juga kan saya nggak lihat ada pelang IMB-nya gitu. Tapi banyak yang bukan cagar budaya juga begitu. Jadi ini mau dibawa seperti apa gitu ya, itu juga banyak. Dan kita terus terang dalam saat ini ya, jadi agak khawatir juga mengenai pembangunan pagar. Ada informasi nggak sih kemarin kenapa kok dari Jalan Garuda tuh nggak jadi terus ke sini? Nggak ada, ya, kami belum tahu informasinya dan itu juga jadi pertanyaan kami sebetulnya. Kenapa kok beloknya di sini? Padahal ini kan tadi disampaikan juga bukan jalan utama ya. Jalan utamanya Jalan Garuda gitu. Jadi itu juga pertanyaan sebetulnya. Nah kalau buat kami kan itu jadi kadang-kadang kalau kita tidak jernih gitu ya, kita kan jadi berprasangka buruk ya. Ini ada kepentingan apa sebetulnya? Tapi ya intinya kalau untuk saat ini kita memperjuangkan bangunan ini supaya tidak dibongkar. Tapi selebihnya ya kita harus menghindarkan pembangunan yang tidak transparan dan kita bisa menjamin kemudian bahwa ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan karena ada kepentingan tertentu yang kita nggak tahu. Itu juga yang harus kita pastikan. Terima kasih. Terima kasih.